Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Fitasari. Pada video kali ini kita akan membahas terkait SDLC, fase dan modelnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Eko Martanto MKom, yang telah berkenan berbagi ilmu terkait dengan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Materi yang saya presentasikan ini saya ambil dari web Guru 99. Di sini pembahasan pertama, apa sih SDLC gitu ya. SDLC kepanjangan dari Software Development Life Cycle. Adalah proses sistematis untuk membangun perangkat lunak yang menjamin kualitas dan kebenaran perangkat lunak yang dibangun, dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. SDLC terdiri dari rencana terperinci yang menjelaskan bagaimana merencanakan, membangun, dan memelihara perangkat lunak tertentu. Setiap fase siklus hidup SDLC memiliki proses dan hasil sendiri yang dimasukkan ke fase berikutnya. Jadi setiap fasenya itu berhubungan ya. Lalu, mengapa SDLC itu penting dalam membangun sistem perangkat lunak? Jawabannya karena SDLC menawarkan dasar untuk perancangan, penjadwalan, dan estimasi proyeknya. Lalu selain itu juga menyediakan kerangka kerja untuk serangkaian aktivitas dan hasil standar, mekanisme untuk pelacakan dan kontrol proyek, lalu meningkatkan visibilitas perencanaan proyek kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam prosesnya, lalu juga meningkatkan kecepatan pengembangan, meningkatkan hubungan dengan klien, dan mengurangi resiko proyek yang overhead, rencana manajemen proyek. Nah, di sini ada fase-fasenya dalam pembuatan SDLC. Yang pertama ada fase pengumpulan dan analisis kebutuhan atau disebut dengan requirement analysis. Yang kedua ada studi kelayakan atau feasibility study. Yang ketiga ada desain. Yang keempat ada pengkodean atau coding. Yang kelima ada pengujian atau testing. Selanjutnya yang keenam ada instalasi atau penerapan atau install deploy. Lalu yang ketujuh ada pemeliharaan atau maintenance. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada fase pengumpulan dan analisis kebutuhan. Di sini pada fase ini dilakukan oleh anggota tim senior dalam masukan dari semua pemangku kepentingan dan pakar dominan di industri. Tahap ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup keseluruhan proyek dan masalah yang diantisipasi, peluang dan arahan yang memicu proyek. Membutuhkan tim untuk mendapatkan rekrutmen yang detail dan yang tepat sehingga menyelesaikan garis waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sistem. Jadi di sini masih pengumpulan data-datanya ya. Lalu untuk fase berikutnya itu ada studi kelayakan, yaitu mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak. Untuk dokumentasi ini biasanya dibantu oleh dokumen spesifik kebutuhan perangkat lunak yang dikenal sebagai dokumen SRS, yaitu mencakup segala sesuatu yang harus dirancang dan dikembangkan selama siklus hidup proyek. Nah, dalam studi kelayakan ini ada 5 pemeriksaan kelayakan yang dilakukan. Yang pertama dari segi ekonomi, bisakah menyelesaikan proyek sesuai dengan anggaran? Lalu dari proyek hukum, apakah proyek yang kita buat itu patuh dengan peraturan atau sebagai hukum cyber? Lalu yang ketiga itu ada uji kelayakan operasi. Bisakah kita membuat operasi yang diharapkan oleh klien kita? Lalu ada juga dari teknis, uji kelayakan teknis, yaitu pemeriksaan apakah sistem komputer saat ini dapat mendukung perangkat lunak yang kita buat. Lalu yang kelima itu ada jadwal. Studi kelayakan jadwal yaitu memutuskan bahwa proyek itu dapat diselesaikan dengan jadwal yang diberikan atau tidak gitu. Selanjutnya fase yang ketiga adalah fase desain. Setelah fase kedua kita pindah ke fase ketiga, yaitu fase membantu menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan.
Ada dua jenis dokumen desain yang dikembangkan dalam fase desain. Yang pertama ada desain tingkat tinggi atau disebut dengan HLD. Isinya itu tentang deskripsi singkat dan nama setiap modul. Terus ada garis besar tentang fungsionalitas setiap modul, hubungan antar muka, dan ketergantungan antar modul. Lalu ada juga tabel database, diidentifikasikan bersama dengan elemen kuncinya, diagram arsitektur lengkap bersama dengan detail teknologi. Lalu desain tingkat rendah. Yang kedua ada desain tingkat rendah atau LLD. Itu mencakup logika fungsional dari modul, tabel database yang mencakup jenis dan ukuran, detail lengkap antar muka, mengatasi semua jenis masalah ketergantungan, lalu daftar pesan kesalahan, ada juga masuk dan keluaran lengkap untuk setiap modulnya. Setelah melewati fase desain, kita langsung masuk ke fase keempat, yaitu pengkodean atau coding. Pada fase ini, pengembang mulai membangun keseluruhan sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang mereka pilih. Pada fase pengkodean, tugas dibagi menjadi unit atau modul dan ditugaskan ke berbagai pengembang. Ini adalah fase terpanjang dari proses siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Pada fase ini, pengembang perlu mengikuti pedoman pengkodean yang telah ditentukan sebelum mereka juga perlu menggunakan alat pemrograman seperti compiler, interpreter, debugger untuk menghasilkan dan mengimplementasikan kode yang telah mereka buat. Lalu, langkah kelima itu ada fase pengujian. Pada fase pengujian ini, tim penguji mulai menguji fungsionalitas seluruh sistem. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi bahwa seluruh aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selama fase ini, Q&A dan tim penguji mungkin menemukan beberapa bug atau cacat yang mereka komunikasikan kepada pengembang. Tim pengembang memperbaiki bug dan mengirim kembali ke Q&A untuk pengujian ulang. Proses ini berlanjut hingga perangkat lunak bebas bug, stabil, dan bekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem tersebut. Lalu masuk ke dalam fase ke-6, yaitu instalasi atau penerapan. Pada fase ini, perangkat lunak selesai dan tidak ada bug atau kesalahan yang tersisa di sistem, maka proses penyebaran terakhir dimulai. Berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh manajer proyek, perangkat lunak akan dirilis dan diperiksa untuk masalah penerapan jika ada. Selanjutnya, fase ke-7, yaitu fase pemeliharaan. 3 aktivitas dalam fase pemeliharaan sistem. Yang pertama, perbaikan bug. Bug dilaporkan karena beberapa skenario yang tidak diuji sama sekali. Lalu ada juga upgrade, dan pemeliharaan ini ada upgrade, yaitu memutakhirkan aplikasi ke versi perangkat lunak yang lebih baru. Lalu yang ketiga ada peningkatan. Peningkatan itu adalah menambahkan beberapa fitur baru ke dalam perangkat lunak yang ada, atau yang telah dibuat ya. Lalu masuk ke dalam, tadi kan sudah fase-fasenya, sekarang kita masuk ke modelnya. Model-model dalam SDLC. Yang pertama ada model air terjun atau waterfall model. Seperti ada di samping urutannya dari 1 sampai dengan ke-6. Lalu dalam pendekatan ini seluruh proses pengembang perangkat lunak dibagi menjadi berbagai fase SDLC. Hasil dari satu fase bertindak sebagai masukan dan untuk fase berikutnya. Model SDLC ini bersifat dokumentasi intensif. Dengan fase-fase awal mendokumentasikan apa yang perlu dilakukan pada fase-fase berikutnya. Dan pada fase air terjun itu harus nurut ya, tidak bisa acak-acakan. Misalkan dari requirement analysis langsung ke implementasi terus balik lagi ke sistem desain, itu nggak bisa. Tapi harus berurutan dari 1 ke 6. Oke, selanjutnya masuk ke model kedua. Model kedua itu adalah model incremental. Model incremental juga untuk modelnya bisa dilihat pada gambar di sampingnya.
Ini pada dasarnya adalah serangkaian siklus air terjun, jadi masih berhubungan dengan air terjun tadi. Untuk setiap kelompok model, SDLC diikuti untuk pengembangan perangkat lunak. Proses siklus hidup SDLC diulang dengan setiap rilis, menambahkan lebih banyak fungsionalitas hingga semua persyaratan terpenuhi. Siklus bertindak sebagai fase pemeliharaan untuk rilis perangkat lunak sebelumnya. Modifikasi model inkremental memungkinkan siklus pengembang tumpang tindih. Setelah itu, siklus berikutnya dapat dimulai sebelum siklus sebelumnya selesai. Oke, selanjutnya masuk ke V-model. V-model di SDLC. Dalam pengujian dan pengembangan model SDLC jenis ini, tahap direncanakan secara paralel. Jadi ada fase verifikasi SDLC di sisi dan fase validasi di sisi lain. V-model bergabung dengan fase coding. Nah, bisa kita lihat di sampingnya itu ada requirement analysis dan ini sistem recording di sebelah sini. Lalu ada high level design, ada integration testing, low level design dengan unit testing, terus coding sendiri di bawah. Selanjutnya ada model Eagle metodologi di SDLC. Nah, metodologi tangkas adalah praktik Eagle metodologi atau Oke, selanjutnya ada model Eagle di SDLC. Eagle metodologi. Disebut juga dengan metodologi tangkas adalah praktik yang mendorong interaksi berkelanjutan dari pengembang dan pengujian selama proses SDLC dari proyek apapun. Dalam metode Eagle, seluruh proyek dibagi menjadi build incremental kecil. Semua build ini disediakan dalam iterasi dan setiap iterasi berlangsung dari 1 hingga 3 minggu. Selanjutnya ada model spiral. Seperti gambar di sampingnya, model spiral. Di sini model spiral adalah model proses yang digerakkan oleh resiko. Model ini mengadopsi fitur terbaik dari model prototyping dan model air terjun. Metodologi spiral adalah kombinasi dari prototype, cepat, dan konkurensi dalam kegiatan desain dan pengembangan. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya untuk model spiral itu. Selanjutnya ada model ledakan besar atau model Big Bang, berfokus pada semua jenis sumber daya dalam pengembangan perangkat lunak dan pengkodean. Tanpa atau sedikit perencanaan, model ini bekerja paling baik untuk proyek-proyek kecil dengan tim pengembangan ukuran lebih kecil yang bekerja sama. Ini juga membangun untuk proyek pengembangan perangkat lunak akademik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.